Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah pusat-pusat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, keimanan, ketakwaan yang Allah bimbing kita di jalan kebenaran dan senantiasa membawa kita istiqamah di jalannya, dan kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa sesungguhnya ada 3 pintu dari neraka. Judul kita pada hari ini adalah 3 pintu neraka. Yang masing-masing pintu tentunya akan membawa kita kepada kesesatan, akan membawa kita kepada kemaksiatan, dan akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka Imam Ibnu Qayyim mewanti-wanti kita, mengingatkan kita bahwa sesungguhnya 3 pintu ini harus kita waspadai, karena pintu inilah yang sesungguhnya akan membawa dan menjerumuskan kita dari masuk ke dalam neraka. Pintu yang pertama, pintu neraka itu adalah yang disebut dengan babus syubhat. Bahasa Arabnya pintu itu disebut dengan bab. Kalau jamaknya abwab. Maka pintu yang pertama kata Imam Ibnu Qayyim adalah babus syubhat, yaitu pintu syubhat. Apa makna syubhat? Syubhat ada beberapa terminologi makna daripada syubhat. Pertama, makna syubhat itu adalah keraguan-raguan. Orang yang punya sifat syubhat, maknanya dia punya sifat ragu-ragu. Hidupnya itu penuh dengan keraguan-raguan. Tidak ada keyakinan, tidak ada keimanan. Padahal sebenarnya kunci daripada keimanan adalah keyakinan. Ketika kita yakin kepada Allah, ketika kita beriman kepada Allah, maka kita yakin dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin kepada Allah, maknanya ketetapan hati kita itu penuh dengan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri khas orang yang beriman adalah apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia yakin itu adalah sebuah kebaikan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan dia yakin bahwa kenikmatan itu adalah hal terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia mendapatkan musibah atau bencana atau mara bahaya atau kebangkrutan dan lain sebagainya, dia yakin bahwa sesungguhnya itulah yang terbaik bagi dirinya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, makna pertama daripada syubhat yaitu dia tidak ada memiliki sedikit pun keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia yakin apapun yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepadanya adalah sebuah nikmat yang sungguh luar biasa. Makna kedua daripada syubhat yaitu mencampur adukkan. Maknanya di sini adalah mencampur adukkan antara yang hak dan batil. Syabbah. Maka ada yang disebut dengan syubhat. Jadi kalau kita bercerita, ini barangnya apa? Ini namanya barangnya barang syubhat. Maknanya di sini ada pencampuran barang ini antara barang yang hak dengan barang yang batil. Umpama saja kita bekerja 1 hari 1 malam
kemudian kita mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, maka itu kita mendapatkan harta dari yang halal. Tetapi apabila kita campurkan yang halal tadi dengan yang batin umpamanya, mencuri kah atau mengambil yang bukan hak kah, kita bekerja umpamanya, bekerja di suatu tempat, kemudian mungkin kita tidak curi, nah, kita mungkin apalah namanya yang dengan cara-cara batil, maka itu sudah termasuk daripada syubhat. Maka makna syubhat yang kedua, kita mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang diridhoi Allah dengan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, orang yang senantiasa melakukan syubhat, maka sesungguhnya dia akan mudah terjerumus ke dalam neraka. Walaupun dia memakan makan yang halal, tetapi yang syubhat pun dia makan, maka ini akan menjadi hal yang akan membawanya kepada kemaksiatan dan akan membawanya kepada neraka. Maka menjaga perkara syubhat ini menjadi sangat penting sekali. Kita mesti hati-hati di dalam kehidupan ini agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang syubhat. Karena sesungguhnya perkara yang syubhat ini akan mudah membawa kita kepada kehancuran. Karena sesungguhnya awal daripada kehancuran adalah ketika kita mengkonsumsi, memakan atau berinteraksi dengan perkara yang syubhat. Begitu juga dengan pekerjaan sehari-hari. Ketika kita sudah banyak berinteraksi dengan perkara-perkara yang syubhat, maka kita akan mudah terjerumus kepadanya. Maka ada satu kaidah di dalam hukum fikih itu disebut dengan sadduz zara'i, sadduz zari'ah, menjaga agar kita tidak termasuk ke dalam. Sebagai contoh umpamanya, ketika kita, Ustaz, apakah saya duduk di kedai kopi atau duduk di tempat orang main domino atau duduk saja di tempat orang berjudi, saya berdosa atau tidak, Ustaz? Maka dalam pendapat fikih disebutkan, kalau main judi itu jelas dosanya, tidak lagi diragukan. Tetapi apakah duduk di tempat orang berjudi berdosa atau tidak? Maka kebanyakan para ulama menyebutkan itu termasuk daripada syubhat, karena kita akan mudah terjerumus ke dalamnya. Begitu juga umpamanya ketika kita berada dalam lingkungan ahli berzina, maka kita akan mudah untuk menjadi seorang yang melakukan hal yang sama. Maka para ulama banyak berpendapat bahwa sesungguhnya ketika kita berada dalam lingkungan yang syubhat, maka kemungkinan kita akan masuk ke dalamnya. Dan sekarang ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sebagai contoh konkret umpamanya, apakah kita meletakkan uang, bertransaksi, kemudian kita bernabung dan lain sebagainya di bank konvensional itu termasuk syubhat? Ya, itu termasuk syubhat. Apa sebab? Karena kita sudah punya bank syariah yang jelas kesyariatannya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka ketika kita menabung di bank tersebut, walaupun dia diperbolehkan oleh negara, maka dia termasuk daripada syubhat. Dan jalan-jalan syubhat inilah yang sesungguhnya akan membawa seorang ke dalam neraka. Maka Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, hendaklah ijtanibus syubhat. Maka jauhilah perkara-perkara yang syubhat itu. Karena perkara yang syubhat ini akan mudah merusak hati, akan mudah merusak pikiran, dan akan bisa membuat jiwa kita jiwa yang penuh dengan kemaksiatan yang tentunya akan membawa kita kepada neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pintu yang kedua adalah pintu amarah. Pintu amarah, pintu kemarahan. Karena sesungguhnya pintu neraka itu dimulai daripada kemarahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan, dan kalau bukan karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu berlemah lembut kepadanya. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, kalau seandainya engkau berperilaku kasar, berhati keras, maka orang-orang akan berpaling darimu. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, maka maafkanlah mereka dan mohon ampun terhadap mereka dan bermusyawarah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan ketika engkau sudah berniat kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha menyukai orang-orang yang bertawakal. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Ini adalah pintu amarah. Pintu amarah maknanya adalah yang bisa menimbulkan permusuhan di antara manusia. Pintu amarah maknanya bahwa orang yang suka menaikkan amarah, orang yang suka marah, orang yang suka perilaku kasar dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia akan mudah terjerumus ke dalam neraka. Maka ketika kita memperhatikan, alangkah banyaknya orang yang masuk neraka dimulai daripada amarah. Sebagai contoh umpamanya, banyak sekali orang-orang yang mungkin lupa diri karena dimulai daripada amarah, kemarahan yang luar biasa yang akhirnya mengakibatkan pembunuhan, dan pembunuhan yang mengakibatkan mungkin jatuh kepada kenistaan dan lain sebagainya. Seorang suami dan istri umpamanya, ketika suami istri dalam rumah tangga, inilah yang harus kita jaga sekalian. Ketika istri sedang marah, bagaimana suami bisa menenangkannya? Ketika suami marah, bagaimana pula istri bisa menenangkannya? Ketika terjadi emosi, bagaimana meredamkannya? Maka diajarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana membuat keluarga itu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena amarah, karena kemarahan, itulah yang membawa kepada kehancuran. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara kita bisa meredamkan amarah. Yang pertama tentunya adalah beribadah kepada Allah. Tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Seburuk apapun perbuatan orang lain kepada diri kita, ketika kita meyakini itu adalah kehendak Allah, maka niscaya amarah kita akan surut dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kemudian ketika ada hal-hal yang tak baik yang menimpa kita, kemudian kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan mudah kita menerima setiap takdir yang Allah tetapkan. Ini disebut dengan tawakal. Maka di dalam konsep Islam, tawakal, qanaah, ini adalah konsep dasar bagaimana kita bisa melepaskan diri daripada amarah. Kemudian berikutnya, amarah. Amarah ini adalah ciri khas orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan amarah akan mudah sekali orang akan membawa dirinya kepada kehancuran. Maka bagaimana caranya Islam mengajarkan diri kita supaya tidak amarah? Pertama tentunya adalah senantiasa kita berbagi. Konsep berbagi, konsep sedekah, konsep infak, konsep zakat, konsep wakaf, ini adalah konsep yang paling luar biasa di dalam meredakan amarah kita. Ketika kita berbagi kepada orang lain, kita yakini bahwa sesungguhnya Allah itu maha luar biasa, maha adil, maha bijaksana.
Maha Agung. Maka dengan kita senantiasa berbagi, bersedekah dan lain sebagainya, inilah yang akan membawa kita kepada kemuliaan dan kepada ketinggian budi pekerti. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, pintu neraka itu, yang pertama tadi adalah pintu syubhat, yang kedua babus syubhat, yang kedua babul amarah, dan yang ketiga adalah babus syahwah. Nah, inilah pintu yang paling mudah membawa seseorang ke dalam neraka. Babus syahwah, pintu syahwat, mengikuti keinginan dan hawa nafsu, mengikuti hasad dan mengikuti syaitan yang senantiasa mengganggu. Inilah pintu yang paling banyak membawa orang ke dalam neraka. Pintu syahwat. Dan biasanya syahwat ini diikuti oleh hal-hal yang mengikutinya. Karena para ulama menyebutkan bahwa sesungguhnya syahwat itu timbul karena ada hal-hal yang mengikutinya. Sebagai contoh umpamanya, seseorang tertarik dengan wanita itu, apa sebab? Karena memang wanita itu menggoda, menarik, memberikan daya tarik, sehingga akhirnya mudah orang tergoda ke dalam kemaksiatan. Maka pintu syahwat ini, inilah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, bagaimana cara kita mengendalikannya. Bagaimana cara kita mengendalikan syahwat ini, sehingga kita tidak mudah tergoda kepadanya. Yang pertama tentunya dengan kita senantiasa ibadah kepada Allah, menjaga diri kita, lingkungan kita. Karena lingkungan ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Ketika kita bersama dengan orang-orang baik, maka kita akan menjadi baik. Dan ketika kita bersama dengan orang yang buruk, maka kita akan menjadi orang yang buruk. Maka doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sungguh luar biasa. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku kebijaksanaan dan senantiasa jumpakanlah aku ya Allah dengan orang-orang yang saleh. Apa sebab? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang saleh, ketika kita bersama dengan orang-orang yang saleh, ketika kita hanya berkawan dengan orang-orang yang baik, maka niscaya pintu-pintu neraka tadi jauh dari diri kita. Tetapi apabila kita bersama dengan orang-orang yang penzina, pendosa, ahli maksiat, maka sesungguhnya kita akan mudah terjerumus kepadanya. Semoga senantiasa Allah berikan hidayah kepada kita dan menjauhi kita dari segala macam bentuk keburukan, dan tentunya kita dijauhi daripada pintu-pintu neraka tadi, dan kita didekatkan kepada pintu-pintu surga, dan Allah masukkan kita termasuk daripada hamba-hambanya, dan kita menjadi daripada pewaris-pewaris surganya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya kepada kita bersama. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.